Shalom. Oke, hari ini kita mau belajar. Jadi kejadiannya begini, dari minggu yang lalu. Mungkin udah 2 bulan atau berapa lama. Ini ketika saya mendoakan seseorang. Jadi ini kayak apa ya? Tuhan itu satu kondisi, situasi, kemudian Tuhan kasih tahu saya pengertian, kemudian manjang gitu loh. Dan itu bukan hitungan harian, maksudnya itu setelah ngerti satu hal ditambah lagi ngerti 2 hal. Nah, itu yang menjadi pelajaran buat saya dan itu akhirnya membuka pikiran saya. Itulah kenapa orang Kristen itu tidak mengalami terobosan. Kayak kemarin nih, saya lihat di IG kalau nggak salah ya. Ada seorang hamba Tuhan, dia ngomong begini. Saya nggak percaya, kurang lebih deh ya. Saya nggak percaya itu namanya Injil kemakmuran. Saya tuh nggak percaya, pokoknya istilahnya tuh masalah kekayaan kemakmuran itu sesuatunya yang bukan dari Tuhan. Kemudian dia ngomong di Yohanes 10 ayat 10 yang mengatakan bahwa aku datang memberikan kehidupan dan hidup itu memberikan kelimpahan gitu loh. Memberikan hidup dan kelimpahan. Itu dia katakan begini. Itu kelimpahan bukan bicara uang. Itu kelimpahan adalah di hati kita diberikan kelimpahan, kemurahan, kemuliaan Tuhan, bla bla segala macam gitu loh. Waktu saya dengar kayak gini, pantes ya. Pengajaran ini yang membuat banyak orang Kristen levelnya itu kelas menengah ke bawah. Seolah-olah bahwa dengan kita tidak boleh mengharapkan yang namanya kelimpahan. Karena itu menjadi akar kejahatan gitu loh, uang. Padahal cintakan uang. Bukan uangnya nggak salah. Cintanya akan uang. Jadi seolah-olah bahwa untuk memiliki sebuah kelimpahan, kekayaan itu adalah sebuah hal yang tidak direstui sama Tuhan. Itulah mengapa banyak orang Kristen levelnya bukan orang kaya. Karena diajarin seperti itu. Dan ini orang terkenal yang kepalanya botak. Makanya apa ya? Karena dia nggak mengerti namanya Injil sepenuhnya. Bahwa Allah itu bekerja untuk seluruh aspek hidup kita. Nah itu pengertian yang membuat banyak orang tuh nggak ngerti. Dan orang tuh nggak bisa mengalami terobosan. Karena pengajaran-pengajaran yang salah bagi saya. Bagi dia benar. Bagi saya salah. Simpelnya begini, gue kasih duit 100 juta, lu mau terima gak? Pasti diterima. Berarti kan tetap butuh duit. Apakah itu kelimpahan mendapatkan keuangan itu sesuatu yang salah? Kagak. Oke. Jadi gini, makanya harus berhati-hati ketika mendengarkan sebuah khotbah. Harus Injil sepenuhnya. 5 aspek hidup kita. Yang namanya Tuhan yang nomor pertama, kedua adalah bicara masalah keluarga, 3 kesehatan, 4 pekerjaan, 5 adalah keuangan. Ini semuanya adalah bentuk dalam Allah memberikan sebuah kelimpahan. Bukan cuma satu bidang. Semua bidang itu adalah ingin semuanya berlimpah. Nah, jadi gini. Ketika saya mendoakan seorang gadis atau perempuan, kurang lebih usianya 24 tahun. Nah, ketika saya tumpangin tangan ini anak, setelah selesai, saya bingung. Loh, kok otaknya ini itu di level di umur 16 atau 17 tahun. Anggaplah 17 tahun. Jadi setelah saya selesai doain gitu, saya bingung. Kenapa ya?
Cuman saya nggak iniin, besokannya itu pun saya nggak mencari tahu, tapi itu muncul sendiri. Nah, akibat ini itu plus yang lain Tuhan kasih pengertian. Nah, ini saya nggak menyebut nama, cuman saya ingin katakan gini, itu jadi sebuah bahan yang Tuhan kasih tahu pengertiannya buat kita semua. Kenapa di umur 24 tahun tetapi level otaknya itu di umur 17 tahun? Nah, Tuhan kasih saya pengertian begini. Otak manusia, kita setuju kan, otak manusia harus bekerja. Nah, ternyata bukan cuma bekerja, tetapi harus berkembang. Tahu kembang? Kembang begini atau begini? Mekar. Artinya membesar kan? Bertumbuh. Otak manusia itu harus tetap bekerja tetapi berkembang, bertumbuh. Otak manusia itu tidak boleh stuck. Nah, akhirnya saya tahu kenapa dia stucknya di umur 17. Karena dia tidak bekerja. Nah, itu yang saya mengerti begini. Ketika anak berumur berlanjut terus dari kuliah, kemudian sampai dia SMA. Nah, ketika di SMA ini tinggal pilihan, dia mau kuliah, lanjut sekolah, atau dia kerja. Nah, anak ini nggak kerja. Nah, akibat nggak kerja, ini otaknya nggak dipakai. Nah, akibat otaknya nggak dipakai, dia mengalami stagnasi di level umur 17. Nah, stagnasi di level 17 ini membuat nggak sesuai dengan umurnya. Kenapa? Di umur segini seharusnya itu kuliah atau kerja. Nah, karena tidak dipakai, ini otaknya nggak berkembang. Dan akhirnya dia walaupun umur bertambah, tapi otak nggak berkembang. Nggak bertumbuh. Gitu loh. Nah, ternyata manusia ini harus mengalami namanya perkembangan demi perkembangan. Otak ini nggak dipakai, harus dipakai. Dan ketika umur 25, kalau dia nggak kerja, misal dia udah kerja tapi umur 25-nya dia berhenti. Nah, ada umur selanjutnya 26, 27, 28 itu ada level otak yang harus dipakai, mental yang harus dipakai supaya dia harus tetap kerja sampai umur 30 dia harus tetap kerja. Nah, levelnya ketika orang itu tetap dipakai otaknya di umur 30, levelnya 30 otaknya. Tetapi kalau di umur 30 dia nggak kerja, entah sakit lah, entah apa, dia nggak, jadi otaknya pun jadi stuck. Nah, akibat stuck, yang dibutuhkan di umur 40, ada hal-hal yang harus dia kerjakan, ada hal-hal yang harus dia pikirkan, itu dia gak mampu. Gak punya kemampuan. Contoh nih, itu saya bilang, kalau temennya kalau di aerobik, itu susah ngikutin aturan. Maksudnya, yang namanya aerobik atau segala macam itu kan ada langkah-langkahnya, gerakannya, bla bla begitu kan ada. Nah, seringkali temennya itu nggak mampu, nggak bisa ngikutin gerakannya daripada si siapa, trenernya lah, ya instrukturnya, dia nggak mampu, malah dia stres, pusing gua. Kenapa bisa begitu? Karena memang dia nggak pakai. Ya kan teman-temannya sekitar ada juga sih yang masih muda sih 25. Ada yang muda berapa? Yang susah? Ada 26-an. Sekitar 30 lebih ke atas. Jadi ketika dia mau latihan, mau suruh ngikutin gerakannya nggak mampu. Kenapa? Karena memang pada saat itu dia udah nggak pakai. Ya maklum lah emak-emak gitu kan. Setelah kawin menikah ya udah.
Nggak perlu dia istilah kata mikir untuk apa kalkulator lah, musik. Itu nggak mikir lagi, nggak dipakai lagi tuh otak. Makanya dia mengalami kesulitan. Nangkap? Jadi begini, ini yang menjadi pengertian yang membuat saya semakin dalam Tuhan kasih. Dengan hal seperti ini. Nah, otak manusia harus mendapatkan rangsangan untuk bertumbuh. Kalau otak tidak mendapatkan rangsangan, maka otak itu akan mengalami stagnasi. Sehingga otak kita ini tidak bisa berkembang lagi atau tidak mengalami pertumbuhan. Nah, ini kalau saya bicara masalah gini, ini dunia fisik, saya harus bandingkan dalam dunia fisik dengan dunia roh. Karena ketika saya dapat pengertian sama Tuhan, Tuhan ngomong sama saya, apa yang terjadi dalam dunia fisik, itu terjadi dalam dunia roh. Dia jelasin banyak hal. Nah, saya ingin jelaskan di dalam dunia fisik kayak gitu dulu. Apa sih menjadi penyebab otak itu tidak mengalami pertumbuhan sesuai umur? Ini kalau kita bicara, ini saya nanya di ChatGPT. Ya. Bisa saja orang itu mengalami gangguan, ini kalau bicara masih bayi ya. Ada gangguan genetik, syaraf, hormon, ya contohnya anak terjadi Down syndrome, epilepsi gitu ya. Atau mengalami kurang nutrisi. Nah, yang ini adalah kurangnya stimulasi kognitif. Anak tidak mendapatkan rangsangan intelektual. Seperti berbicara, bermain, atau mengeksplorasi lingkungan. Itu orang anak seperti itu yang nggak mendapat rangsangan, itu memiliki perkembangan otak yang lebih lambat. Kurangnya interaksi sosial, hubungan sosial yang minim, seperti kurangnya kasih sayang, atau tidak bergaul dengan orang lain yang di luar, hanya cuma punya yang di dalam rumah, cuma bapaknya, mamanya, kemudian cuma saudara-saudaranya ya, tapi nggak punya namanya hubungan sosial dengan orang-orang lain, itu akan mempengaruhi berdampak buruk pada perkembangan otak. Nah, begini. Yang Tuhan katakan begini. Otak, seolah-olah saya membayangkannya, ada otak secara jasmani, ada otak secara spiritual, roh. Nah, otak secara jasmani, apa yang terjadi dalam jasmani, ini akan mempengaruhi apa yang di alam rohnya. Jadi seperti bisa dianalogikan. Analogi apa ya? Dimisalkan. Ya. Ketika seorang anak tidak punya pendidikan, itu sama saja kamu tidak punya pendidikan di dalam firman Tuhan. Anak yang tidak punya pendidikan, secara pendidikan, gak berpendidikan, gak sekolah, dengan orang yang Kristen yang tidak sekolah, tidak berpendidikan untuk ngerti firman Tuhan. Tuhan bandingkan seperti ini. Ya. Ketika seseorang, ini saya ada dua. Ketika seorang tidak sekolah, belajar bagaimana dengan perkembangan otaknya. Ketika orang Kristen tidak mau belajar firman Tuhan dengan Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Jadi kurang lebih hampir sama. Yang pertama, kalau seseorang tidak sekolah atau belajar, bagaimana perkembangan otaknya? Pertama, ini dari ChatGPT. Tanpa stimulasi pendidikan, koneksi antara neuron dalam otak, sel-sel saraf dalam otak itu tidak berkembang maksimal. Jadi ketika anak tidak mempunyai pendidikan, otaknya itu tidak dipakai. Nah, jadi seperti yang tadi umur 24 tapi otaknya 17 karena nggak dipakai. Itu terjadi karena apa? Neuron sel-sel otak di dalam diri manusia itu tidak berkembang karena tidak ada yang menstimulasi. Tahu stimulasi nggak sih? Dirangsang, nggak ada. Kenapa? Karena dia nggak belajar.
Gitu loh. Nah, demikian ketika kita yang Kristen di dalam pola dalam roh adalah pola pikir kita yang lama itu tidak dirangsang karena tidak belajar. Yang seharusnya ini harus begini, tapi kadang nggak belajar firman Tuhan, akhirnya nggak tahu, otak ini nggak dirangsang. Pola pikirnya itu, sel-sel otaknya ini tetap sama. Pikirannya tetap sama. Nggak ngalami perubahan di dalam pola pikir. Jadi sel-sel saraf, di istilah sel-sel saraf daripada roh kita, pikiran Kristus kita, ya, itu nggak berkembang. Seharusnya kita berkembang karena belajar, nggak bisa, karena nggak dirangsang, karena nggak belajar. Yang kedua, kemampuan berpikir logis seperti membaca seperti punya masalah atau daya ingat itu akan berkembang lebih lambat. Jadi ketika seseorang nggak sekolah, nggak belajar, kemampuan berpikir logisnya itu berkembangnya sangat lambat. Bahkan bisa, makanya saya bilang tadi stagnasi. Karena nggak ada yang dirangsang, berpikir itu nggak dirangsang. Jadi ketika orang yang tidak belajar firman Tuhan, itu tidak dirangsang untuk berpikir seperti Kristus. Jadi tidak punya kemampuan untuk punya iman ketika ada masalah. Karena otaknya yang spiritualnya itu sama seperti manusia lamanya. Makanya Paulus katakan berubahlah pembaruan budi. Makanya orang Kristen yang bisa 30 tahun. Jadi orang Kristen 30 tahun itu bayi rohani. Karena otak pikirannya itu nggak berubah. Stuck. Adanya di situ doang. Makanya enggak naik-naik imannya. Kenapa dia mudah marah? Kenapa dia mudah sedih? Kenapa dia mudah khawatir? Stuck di situ. Yang keempat, sekolah membantu anak belajar bagaimana berinteraksi dengan temannya, berbagi, bekerja sama, ataupun mengendalikan emosi. Nah, secara roh, ya, ketika seseorang belajar firman Tuhan, ketika dia berhubungan dengan orang lain, dia akan mempunyai sebuah yang namanya tuh belas kasihan, empati, gitu loh. Emosinya bisa terkendalikan. Ketika bergaul dengan orang lain, dia mempunyai sebuah interaksi yang bagus, gitu loh. Itu terjadi ketika orang itu sekolah Roh Kudus, belajar firman Tuhan. Ya. Nanti ada yang lebih dalam lagi. Yang kelima, sekolah itu mengajarkan keterampilan, ya, dan juga bagaimana mengatur waktu, menyelesaikan tugas, untuk mereka itu mempunyai sebuah berusaha untuk bekerja keras, dan diajarkan untuk tanggung jawab, disiplin, dan punya kebiasaan untuk belajar. Jadi pada waktu sekolah itu diajarkan itu semua. Nah, ketika belajar, kita belajar dengan Roh Kudus itu sama. Kita akan diajarkan bagaimana yang punya sikap karakter yang bagus. Ya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah pelayan, sebuah tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita mendisiplinkan diri kita. Misalnya baca firman Tuhan. Nah, kalau itu tidak ada, orang itu mengalami stagnasi, tidak berubah. Ada yang lebih dalam lagi. Nah. Ketika otak manusia
itu mengalami stagnasi, tidak dirangsang, tidak disuruh kerja, maka otak itu tidak berkembang, orang itu tidak mempunyai pengetahuan, akhirnya orang itu gampang dibodohin. Karena dia termasuk orang blow on. Demikian juga orang Kristen yang tidak dewasa, yang tidak punya pengetahuan akan firman, akan menjadi orang yang dibodohin oleh setan. Karena tidak punya pengetahuan. Otaknya tidak berkembang. Pikirannya tidak berubah. Nah, ini masalahnya. Saya baca gini. Dulu ada namanya gini. Negara Aljazair dulu pernah dijajah oleh Perancis. Nah, Perancis tahu orang-orang Eropa atau orang benua Amerika itu mereka pintar. Caranya adalah supaya ini negara jajahannya itu tetap dia bisa kuasai. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dibodohin dengan cara apa? Enggak. Diapain? Tidak dikasih pendidikan. Akhirnya bodoh, blow on, mereka bisa digoblokin setiap hari. Nah, nanti secara rohnya, nanti saya kasih tahu. Sebelum merdeka pada tahun 1962, ini saya nanya di ChatGPT lagi. Hanya 10% dari penduduk asli Aljazair itu yang bisa baca dan tulis. 10%. 90% buta huruf. Akhirnya mereka dibodohi sama Perancis. Kenapa? Karena di situ ada sumber daya alam, ya. Saya nggak tahu apa sih ya. Itu yang mesti dikeruk, diambil semua yang untuk Perancis. Tujuannya apa? Supaya orang Perancis kaya, dianya tetap miskin. Orang bodoh, orang malas, orang tidak berpendidikan, ujung-ujungnya miskin. Jadi seorang Perancis ini dia sengaja itu pendidikannya diambil, dipersulit hanya 10%, supaya ketika dia ngomong sama orang Aljazair begini, udah lu kan butuh duit, lu kerja aja. Karena mereka butuh pekerja keras, orang-orang kasar gitu loh. Nah, orang-orang kasar kan memang nggak perlu pendidikan. Jadi lu pokoknya gue dikasih duit gitu loh, bla bla segala macem. Seolah-olah padahal yang contoh gini lah, yang di Irian lah. Itu emas begitu luar biasa mahalnya. Itu sudah berapa ratus atau berapa miliar ton kali ya. Ton itu yang sudah dibawa di Amerika. Tetapi lihat, apakah penduduk Irian itu kaya-kaya? Apakah Irian itu jadi sebuah daerah yang luar biasa bagus ya kayanya? Cuman hanya zaman Jokowi dia bikin semuanya itu jadi bagus. Jalanan, pendidikan segala macam. Tetapi waktu zaman dulu orang Amerika tahu pendidikan di sana tidak dikembangkan, dibatasin supaya mereka tetap bodoh. Kalau mereka tetap bodoh berarti gampang dibohongin. Nanti saya ada tujuannya apa. Contoh lagi Afrika Selatan. Afrika Selatan itu penjajahan Inggris. Kemudian pakai sistem apartheid yang antar kulit putih dan kulit hitam itu dibedakan. Jadi pendidikan untuk warga kulit hitam itu sangat dibatasin.
Bahkan ada namanya Education Act, itu secara resmi menurunkan kualitas pendidikan bagi warga kulit hitam. Dengan tujuan agar mereka hanya menjadi pekerja kasar. Afrika Selatan memiliki kekayaan alam yang luar biasa seperti emas dan berlian. Itu dieksploitasi oleh para penjajah. Ketika orang gak ngerti apa-apa, padahal negaranya begitu kaya, tapi mereka tetap miskin. Nah, ini yang Tuhan ngomong sama saya. Itulah yang terjadi di orang Kristen. Mereka dibodohi sama setan, sehingga hidup mereka selalu susah karena mereka tidak tahu ada emas, ada berkat, ada kesembuhan yang aku berikan, tetapi mereka tidak tahu. Kenapa? Karena setan membatasi pendidikan. Setan membuat orang-orang Kristen tidak mau belajar. Padahal ada harta karun, ada emas berlian, segala berkat Allah yang sudah ada buat kita, dijanjikan buat kita. Tuhan katakan, mereka dibodohi oleh setan karena mereka tidak punya pendidikan. Karena nggak punya pendidikan, digoblokin sama setan. Otaknya nggak berkembang. Dan Tuhan ngomong, itulah kenapa orang Kristen tidak mengalami terobosan. Karena mereka tidak mau belajar. Mereka dibuat sama setan untuk malas. Dibuat sama setan susah baca Alkitab. Dibuat oleh setan, dihalangi sama setan supaya kita itu untuk belajar. Akibat karena kita tidak punya pengetahuan, setan selalu ngomong, lu gak bisa. Mana mungkin lu bisa. Lihat kan buktinya apa. Karena banyak orang Kristen itu tidak berpendidikan. Jadi banyak orang-orang Kristen seperti negara Aljazair, Afrika Selatan. Mereka hidup dijajah. Mereka tidak mengalami pembebasan, kemerdekaan. Karena mereka pemalas, tidak mau belajar. Padahal ada begitu banyak harta yang Tuhan ingin berikan. Begitu banyak buah yang Tuhan sudah siapkan. Tetapi mereka tidak bisa. Bukan Tuhan tidak mau. Itu di Irian. Itu yang namanya emas begitu banyak. Itu tau gak? Untuk sampai ke bawah ya. Saya lupa berapa jam itu dari atas. Melingkar. Itu berjam-jam. Entah itu sudah berapa kilo itu sampai ke bawah. Entah kita sudah berapa lama kita hidup jadi Kristen. Tetapi kita tidak pernah mendapatkan berkatnya Tuhan. Hidup stuck. Hidup yang tidak berubah.
Tuhan menginginkan kita untuk belajar firman Tuhan, supaya kita tidak dibodohi oleh setan. Karena setan tahu, ketika manusia punya masalah, setan tahu ada janjinya Tuhan yang memampukan bisa diselesaikan oleh mereka. Tapi ditutup sama dia. Dengan cara apa? Setan berusaha supaya manusia itu dibuat malas untuk belajar firman Tuhan, supaya mereka tidak ngerti apa janjinya Tuhan, dan mereka jadi tidak punya iman kepada Tuhan. Dan itu akan membuat manusia itu akan jadi kecewa sama Tuhan dan akan membenci Tuhan. Karena itulah tujuannya. Coba perhatian saya, ini auranya masih fokus. Terus ada yang saya ada pernah baca nih ya. Ada seorang ngomong begini. Yang miskin tapi bisa sukses, ada nggak? Ada nggak? Nah. Yang jelek sukses? Nah. Yang udah tua sukses? Yang muda? Banyak ya. Yang bodoh bisa sukses gak? Ada kalau belajar. Ya. Yang cacat bisa sukses gak? Yang pendidikan rendah bisa sukses gak? Ada. Sebagian dari satu, mungkin dari 1000 atau 100.000 cuma satu. Karena dia mau belajar. Yang gak ada apa? Malas. Amsal 10 ayat 4. Loncat dulu. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban apa? Membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin. Pertanyaan saya gini, ini firman ngomong kaya itu salah atau enggak sih ya? Firmannya ngomong loh. Kenapa tidak diajarkan orang Kristen untuk bisa sukses? Tapi selalu mengalihkan bahwa itu namanya kelimpahan adalah bicara masalah kemuliaan Tuhan. Roh Kudus. Ini yang firman mengatakan kok. Terus Amsal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Amsal 6 ayat 10 sampai 11. Amsal 6. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kekayaan, kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Yang membuat seseorang itu berhasil karena rajin. Terus apa hubungannya dalam dunia roh kita? Gini. Ketika seseorang yang belajar firman Tuhan, dia berusaha untuk belajar. Ini contoh gini. Ini ada satu namanya si Jeremy. Itu anak muda. Dia itu kuliah di Jepang. Dia pinter matematika. Wah, IQ lu tinggi sih. Waktu dia diwawancarin. IQ lu tinggi. IQ lu berapa? Enggak, dia bilang lu pinter sih, IQ lu tinggi. Mungkin ya. Dia nggak minta, emang gue pinter? Enggak. Mungkin ya kali. Berapa lo IQ lo? 145. Tapi sebelum gue tes, gue belajar dulu. Itu nggak boleh sebetulnya.
yang namanya tes itu seharusnya tes IQ nggak boleh belajar. Kan total sama sekali nggak tahu apa yang dimisalain kan. Tapi dia bilang dia belajar. Nah dia ngomong gini, lu bisa matematika lu dapat di Jepang itu dia sampai cum laude, IP-nya 4. Lu pinter dong. Dia bilang gini, menurut gua bukan masalah pinter. Gua nggak pinter. Bukan agak gini. Gua ini ketika belajar matematika, gua mau masuk ke sana. Ya. Dia belajar. Itu gua satu hari, itu gua beli 8 buku. Gua belajar hari itu 100 soal. Besokannya 200 soal. Seterusnya berapa ratus soal gua belajar. Awalnya gua nggak ngerti. Susah. Tapi gue belajar 200-300 soal dalam sehari. Makanya gue bisa. Nah, dia itu tes bahasa Jepang itu N1 lulus. N1 itu yang tertinggi. Orang Jepangnya belum tentu dapat N1. Ya, ada N1, 2, 3, 4 ya. 5. Sampai 5. 5 yang paling rendah. Jadi paling nggak orang kerja di berapa? 3 ya? Ya, 2 atau 3. 3 masih bisa diterima. Tapi dia sampai 1. Dan dia katakan gini, saya belajar itu sampai gila-gilaan. Saya berusaha, effort saya itu luar biasa untuk saya bisa belajar bahasa Jepang. Dia ingin katakan begini, gua bisa gini bukan karena gue pinter. Gua berusaha, gua rajin. Untuk kita menerima semua janjinya Tuhan, itu bukan secara gratis. Kita harus mencari, kita harus menggali untuk kita bisa menguasai firman Tuhan. Akhirnya ketika ada masalah atau kita butuh apapun, itu hikmat turun. Ada dasar firman ya. Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kami menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Kalau kita tahu kehendak yang sempurna, janjinya Allah itu adalah kehendaknya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Memberi buah atau menghasilkan buah dalam segala pekerjaan yang baik. Bukan pekerjaan yang jahat, bukan pekerjaan yang susah. Atau pekerjaan yang bermasalah. Jadi menghasilkan buah di dalam pekerjaan yang baik. Nah, begini. Tujuan kita belajar firman-firman Tuhan terus. Kenapa? Supaya semua janji Allah di dalam firman Tuhan itu semuanya bisa kita terima. Nah, kalau kita nggak ngerti dan kita nggak belajar, kita stuck. Stucknya di sini. Sedangkan ada hal yang lebih tinggi lagi yang Tuhan ingin kasih. Tapi karena kita nggak mau belajar, stuck di sini. Anggap. Nah, jadi gini. Contoh, dulu kan dikatakan ada yang Sabtu kemarin kan ada yang punya pohon tapi nggak bisa ngambil buahnya. Ya. Artinya apa? Ketika kau punya masalah, kamu nggak bisa ngambil itu buah. Hikmatnya Allah, pertolongan Allah, nggak bisa diambil. Kenapa? Karena nggak punya pengetahuan, karena nggak punya iman. Nah, saya kasih contoh begini. Saya istilah gini, ada kerjaan dari tukang saya yang punya rumah kasih keran dapur
meja dapur, tetapi nggak cocok dengan dia beli sama sinknya. Beda sinknya kayak gimana, beli kerannya beda. Istilahnya tuh nggak ada buat lobangnya. Nah, tukang saya ngomong, ini nggak bisa karena ini beda. Terus dia ngomongin gini, yang punya rumah, udah akalin aja. Nah, akhirnya diakalin sama tukang saya. Nah, ininya datang yang punya rumah. Dia bilang, kok goyang? Saya nggak mau kayak begini. Saya ngomong begini, ini memang salah. Ini memang bukan kerannya gitu loh. Modelnya bukan kayak begini. Dulu saya bilang ini pakai di tembok. Dia bilang nggak mau. Karena udah kebeli, sayang nggak dipakai. Akhirnya diakalin. Nah, mesti ya saya pokoknya saya nggak mau. Ini goyang. Lah, mintanya kan diakalin. Ngerti nggak? Mintanya kan diakalin. Kan memang bukan apa sih namanya? Kerannya modelnya gitu loh. Dia nggak mau tahu, pokoknya nggak mau saya begini. Waduh, saya stres tuh. Setelah dia pulang, saya telepon. Lu gimana sih begini? Iya bos, kan dia orangnya ngomongnya begitu. Katanya udah pokoknya pakai aja lah. Pokoknya diakalin gimana caranya. Pokoknya ngakalin. Ya saya ngakalin. Ya tapi kan dia akhirnya kendor begini. Kan udah diomongin. Ya pokoknya suruh diakalin. Kenapa? Karena selangek kerannya ini panjang katanya. Nggak bisa diputer. Udah saya matiin. Mateng gue bilang. Karena memang nggak bisa. Stres tuh saya. Apa yang saya harus lakuin? Bermenit-menit gitu ya. Saya mikirin bla bla. Nah, tapi akhirnya ketika saya tenang, saya ngeliatin itu keran. Coba kamu buka putaran itu ya. Saya buka. Ternyata bisa. Kata tuang saya nggak bisa. Kurang ajar tuh anak. Nah, ketika pas dibuka, nah, gue ketemu dah nih caranya nih. Berarti gue mesti pakai ini, tambahan ini, bisa nih. Oke, ketemu. Masalah yang tadi sebetulnya saya udah pusing. Kenapa pusingnya Pak? Kalau ini nggak selesai, dia nggak mau bayar. Sedangkan ini masalahnya bukan dari saya, dia sendiri gitu loh. Kan dia bilang udah ngakalin, ya kali ini saya sedapatnya saya akalin gitu loh. Tapi akhirnya karena ketika saya butuh itu, saya tinggal ngambil itu petik buah. Buah apa? Buah apa? Hikmat. Akhirnya saya dikasih tahu begini. Oke. Nggak ada setengah jam. Saya ketemu solusinya. Akhirnya saya kesini, saya ke Jameson. Di Jameson saya mesti barangnya saya kan udah punya bayangan. Wah susah nih, nggak ada. Saya tanya, oh ada di sana. Akhirnya ketemu. Saya udah pesan gini. Oke ini bisa. Ya Senin sih mau dipasang. Saya yakin itu bisa. Yakin saya. Yang saya maksud begini. Itulah saya dari belajar firman Tuhan. Saya akhirnya punya yang namanya iman percaya bahwa Allah itu sanggup kasih saya hikmat. Jadi ketika saya waktu ngeliatin itu, Aku harus kasih tahu saya percaya ini pasti bisa, nggak mungkin nggak. Saya perhatiin, hikmat itu turun. Nah. Kedua, saya udah sempat ngobrol sama si Puput. Dia punya ada customer yang udah hampir mau bangkrut. Punya utang 470 juta. Wow. Gede kecil. Hampir setengah ya. Gimana cara pemecahannya? Akhirnya pemikirannya muncul dalam hikmat, muncul ke dia. Walaupun dia gak lakuin 100% benernya, tapi minimal dia dikasih hikmatnya. Berapa lama kamu kasus ini selesai? 2 hari.
500 juta 2 hari doang selesai. Dikasih hikmat. Telepon ke dia, kasih iming-iming, minta mobilnya. Mobil Baleno sama truk ya. Dateng lu orangnya, kasih. Akhirnya itu mobil bisa kejual. Lu kejual dua-duanya bang? Baru satu. Tapi nilainya kurang lebih deh ya, sama deh ya. Kurang lebih sama. Jadi masalah yang begitu rumit, sebetulnya para 70 itu duit gede gitu. Tetapi Tuhan bisa kasih pengertian bagaimana caranya. Itu namanya buah. Apapun dalam hidup kita itu butuh buah. Buah hikmat. Ketika kita punya masalah, itu butuh yang namanya buah. Pertanyaannya adalah, buah itu didapat karena hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita nggak belajar, otak kita stuck, iman kita stuck. Makanya Tuhan ngomong sama saya, itulah kenapa orang Kristen tidak mengalami terobosan. Karena mereka malas, tidak mau belajar. Sama seperti anak-anak yang tidak berpendidikan. Al-Jazair lah, Kongo lah, Irian lah, semua dibegoin, dibodohin sama setan. Karena mereka tidak punya pendidikan. Jadi kamu tidak punya pendidikan, makanya dibodohi sama setan terus. Satu Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. 1 Korintus 3 ayat 2. Bayi yang baru lahir itu pasti selalu minta susu. Kamu yang punya anak tahu, bisa sejam 2 jam dari bayi lahir itu selalu minta susu, selalu minta susu. Yang Paulus ingin katakan, punyalah haus lapar seperti bayi. 1 Korintus 3 ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi orang bayi rohani, saya ngomong begini belum tentu kalian itu ngerti. Dan belum tentu kemudian nangkep, kemudian berusaha untuk melakukannya. Khotbah-khotbah saya sebutnya untuk orang yang dewasa, yang punya keinginan untuk belajar, bertumbuh, dan mau dewasa. Sebetulnya khotbah saya cocok dengan orang dewasa. Orang yang pikirannya terbuka, mau belajar, itu pasti dapat. Karena makanannya keras. Yang bayi-bayi pasti nggak bisa. Tahunya dari mana? Sorry mengatakan, tidak ada terobosan. Ya. Kamu nggak mendapatkan buahnya. Saya ulang lagi, seperti tadi anak umur 24, tapi otaknya di umur 17. Karena otaknya tidak dipakai. Demikian kamu, kalau kita enggak pernah otak
roh kita itu nggak dipakai untuk belajar terus-terus, otakmu akan stuck. Bayangkan ini SMA, apalagi mereka yang SD, SMP, ataupun yang nggak sekolah, itu otaknya stuck. Nggak bisa berpikir. Karena memang tidak dirangsang untuk berpikir. Manusia otaknya harus bertumbuh, berkembang, dan harus dirangsang. Enggak dirangsang, stuck di situ, dan orang itu akan tidak punya pengetahuan. Jadi kalau kalian di sini tidak mau belajar, pengetahuanmu cuma hanya segini. Padahal ada janji Allah, ada hal-hal keuntungan yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Tapi karena kita nggak tahu, karena nggak punya pengetahuan, setan selalu bodohi kita. Pembodohan terjadi karena tidak punya pendidikan, tidak punya pengetahuan. Upgrade dirimu. Upgrade. Belajarlah, sukalah belajar. Sukalah belajar. Supaya kamu punya, ketika ada masalah, kamu punya solusinya. Kamu tinggal metik buahnya, kamu langsung dapat. Gak perlu stres, tertekan, gak perlu. Seperti Jerome, dia harus rajin, sungguh-sungguh, benar-benar dia kerja keras dengan rajin, belajar. Ketika dia kasih soal, dia cuma ngeliat, oh ini segini-segini, ini segini-segini, gampang. Ketika orang yang belajar firman Tuhan, ketika ada masalah, oh ini bisa, gue yakin Tuhan bisa kasih hikmat, dan dikasih. Imannya udah muncul, bukannya stres. Tuhan ini gimana ya, duduk kacau nih Tuhan, ini gimana nih Tuhan, nangis. Tapi ketika orang yang sudah punya pengetahuan, benar, saya begini, saya ngeliatin kerannya. Coba buka, ketemu jawabannya. Jadi saya tidak didasari ketika memulai itu dengan ketakutan, dengan keraguan. Tetapi ketika didasari saya cuma Roh Kudus, kasih hikmat saya. Gimana? Gak langsung tuh ngomong, liatin dulu gitu. Buka. Wah, ini orang ajar bilang gak bisa buka. Solusinya langsung bisa cepat. Akhirnya saya tidak perlu stres, tertekan. Yang saya maksud gini, contohnya yang kemarin tuh, kan waktu kita di panti, kan gara-gara si Oki bilang, ini si Jojun bilang ketika didoain, soalnya dituliskan, setelah didoain tuh otaknya encer lah, maksudnya dia bisa mikir, belajar segala macam tuh gampang. Nah ketika saya tanya, siapa sini yang lain? Pada ngangkat tangan kan. Saya tanya-tanya, mereka bilang ya lebih gampang kapal lah, segala macam. Yang saya ingin katakan begini, itu masalah. Tahu nggak? Tinggal saya cuman dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Udah. Tuhan kerja, bukan saya yang kerja. Saya punya iman. Saya punya keyakinan, ku tumpangin tangan, Tuhan kerja. Udah, ini bukan urusan saya. Dan mereka punya keyakinan. Mereka percaya dan terjadi. Berarti masalah udah bertahun-tahun mereka. Udah umur 8 tahun, 12 tahun, 13 tahun, atau berapa belas tahun. Itu kan masalah udah lama. Tapi ketika Tuhan pakai saya untuk kasih, mau nggak? Langsung. Saya ingin katakan gini loh. Yang kita butuhkan itu adalah firman Tuhan untuk hidup kita.
Belajarlah. Supaya ketika kita butuh sesuatu. Gini loh, si John Austin pernah ngomong sama si Jesse begini. I live off the top of barrel. Aku hidup di atas tong. Jadi ada minyak, ke zaman dulu tuh tong, tahu kan kalau yang tong yang bulat gitu kan. Nah, drum ya. Itu dia di atasnya. Maksudnya begini, itu di bawahnya ini adalah istilahnya tuh oli lah atau harta lah. Dia ada di atasnya. Dan dia ngomong gini, ini banyak dibutuhkan iman untuk bisa ke atas. Tetapi pas di atas itu dibutuhkan banyak iman untuk tetap ada di atas dan tetap naik. Artinya apa? Orang itu harus tetap menjaga dirinya dan harus tetap belajar. Enggak belajar otak mustak. Lu enggak belajar iman mustak. Makanya iman, itu Sabtu yang saya ngomongin. Iman itu harus ada sebuah tantangan. Kalau kita mau belajar, hidup kita tidak dibegoin sama setan. Hidup kita selalu akan diberkati. Tapi mayoritas orang Kristen sangat malas sekali belajar firman Tuhan. Dan berpikir, buat apa gue belajar firman Tuhan? Apa untungnya? Padahal itu yang sangat menguntungkan manusia yang mau percaya. Makanya saya baru ngerti. Itu yang si Andrew Wommack pada kesaksian mereka kesembuhan. Mereka sembuh bukan karena didoain sama Andrew. Mereka sembuh karena belajar firman Tuhan. Setelah mereka gali-gali apa yang namanya istilahnya tuh di tanah yang dia harus gali. Apa yang gue bisa dapat gitu loh. Ternyata ada emas di dalam dia. Gali. Akhirnya dia dapat ketemulah kesembuhan. Karena belajar. Kalau kalian gak belajar. Contohnya belajar masalah keuangan. Kamu gak tahu keuangan kayak apa. Kalau kamu gak ngerti yang namanya kemakmuran. Karena gak ngerti yang gak makmur. Ngerti gak? Kalau otaknya miskin, ya tetap miskin. Mau punya otak yang besar, kaya. Belajar dulu, baru bisa. Ngerti gak? Punya pendidikan. Supaya tidak dibegoin sama setan. Itulah yang Tuhan ngomong. Itulah kenapa orang Kristen tidak mengalami terobosan. Karena mereka ditutup sama setan. Supaya mereka tuh dibegoin sama setan. Supaya mereka gak tahu. Supaya itu mereka tuh gak jadi pinter. Kalau pinter gawat. Nanti mereka dapat semua. Padahal kan gue gak mau mereka dapat berkat itu. Gue gak mau mereka sembuh. Gue gak mau mereka diberkati. Gue gak mau mereka bagus hidupnya. Gue gak mau. Supaya mereka dikecewa sama Tuhan. Kok begini hidup gue? Makanya ditutup supaya mereka tuh gak mau belajar. Males lah. Gak punya waktu lah. Segala macam. Itu tujuan setan. Tinggal pilihan kita. Mau tetap dibegoin sama setan? Atau free dari setan? Belajar. Belajar susah nggak sih sebetulnya? Susah nggak? Susah. Ngerjain 100 soal satu hari tuh gila loh. 200 soal lagi tuh gila. Itu kalau bukan effortnya yang kuat. Karena kalau nggak keinginan yang kuat nggak bakal bisa. Untuk dapat bisa N1. Orang Jepangnya belum tentu dapat N1. Ya Ki ya?
Susah. N1 loh. Itu udah paling top. Orang Jepangnya belum tentu bisa. Tetapi karena dia punya effort yang kuat, bisa. Jadi tinggal effort kita mau belajar firman Tuhan apa enggak. Karena semua jawaban hidup kita tuh ada di firman Tuhan. Kita nggak perlu pusing-pusing gimana nanti ada masalah. Nggak perlu. Kita tidak perlu tahu bagaimana caranya. Nggak perlu. Yang ada kita cuma hanya percaya, belajar firman Tuhan, percaya aja, mengubah otak nih, otaknya tadi saya bilang neuron otak ini mesti digerak-gerakin, mesti direspon dirangsang gitu, supaya ini bergerak dan bisa bertumbuh, berkembang. Nah ini nggak dirangsang, nggak bakal bisa. Maka hidupmu selalu dari dulu sampai sekarang sama aja. Nanti gak sama 10 tahun lagi, sama aja. Kenapa? Karena nggak mau belajar. Nah ketika saya kemarin anak-anak ngomong itu senang, Bapak otaknya berubah. Saya senang. Tuhan pakai saya untuk mengatasi masalah mereka dengan mudah. Supaya mereka tahu Tuhan itu ada. Tadi saya diingetin. Satu lagi ada. Murid-murid Tuhan Yesus itu yang 12 itu. Ada satu ayat mengatakan begini. Ketika Tuhan Yesus yang pergi bangkit gitu ya. Ketika di jalan Emmaus. Kan Tuhan Yesus lagi jalan gitu ketemu dua orang bukan muridnya ya, bukan murid yang 12 tapi yang lain itu ketemu di tengah jalan. Ngobrol tuh kan. Nah mereka nggak tahu itu Yesus. Karena pikir mereka tertutup. Tapi ketika Tuhan bukain, plong, Tuhan. Tapi Tuhan langsung hilang. Artinya apa? Ada kuasa untuk membuka pikiran. Ngerti firman Tuhan. Ya. Sama seperti saya punya kuasa untuk membuat otak mereka bisa bekerja lebih bagus. Demikian saya gak punya. Saya percaya itu. Mau? Nggak ada yang ngomong. Kayak saya firman ngomong, percayalah kepada nabi-nabi, maka kamu akan berhasil. Saya ingin katakan begini, Allah itu luar biasa. Segala sesuatu itu adalah mungkin bagi kita. Tapi mesti belajar. Mesti belajar. Mau lepas dari setan? Mau diberkati? Cari firman Tuhan. Saya sudah ajarkan masalah kemakmuran 1, 2, 3, 4. Belajar itu. Sampai itu tertanam dalam diri. Tinggal nunggu waktunya. Gak mungkin kamu gak kaya. Gak mungkin. Gak mungkin. Karena itu berdasarkan firman Tuhan. Apa yang saya ajarkan dari 4 session itu. Tapi kan pertama ya, mau gak belajar? Susah lu belajar. Emangnya gampang? Susah. Kita harus duduk diam. Kita harus merenungkan. Kita harus gali. Orang yang gak terbiasa akan bilang ini boring. Itulah tujuan setan. Boring, lu ngapain? Lu gak ngerti. Mau ngapain lu gak ngerti. Udah lah lu gak usah, lu mendingan nonton. Lihat TikTok. Lebih enakan lihat TikTok daripada ngedengerin firman Tuhan. Ngedengerin firman Tuhan lu mesti mikir. Lama lagi mikirnya. TikTok kan kagak. Lucu.
Itu bedanya. Maka saya ngomong sama Marvel, hidup sama Tuhan tuh enak, ngerti? Gak nyusahin, melayani Tuhan, hidup untuk Tuhan. Itu enak, enak. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan, setan dekat. Tinggal kau pilih mana kok. Dan mempertahankan itu lebih sulit daripada memulai. Makanya gini, kita tuh bukan kategori aman, stuck. Kita harus memasuki kategori bertumbuh. Ngerti ya? Jadi tidak boleh ada namanya kita puas di sini. Manusia kalau puas, dia nggak akan ngapa-ngapain. Otaknya akan berhenti. Jadi Tuhan tuh sudah menciptakan manusia, itu otaknya harus bergerak terus sampai tua. Dia harus bergerak, dia harus belajar terus. Nah demikian juga iman. Iman tuh harus bekerja, bergerak terus. Jadi kalau iman kita gue udah puas nih, udah dapat ini, udah cukup. Udah cukup aja. Iman diam, gak bertumbuh. Dia harus bertumbuh, minta sesuatu yang lebih supaya dia naik. Artinya apa? Kita mengusahakan, jadi kita bukan udah cukup gue udah punya, dia belum punya, gue udah punya, cukup lah, ngapain lagi? Akhirnya kita berpuas diri dan akhirnya mulai kita akan jatuh. Jatuh dari kesombongan karena sudah punya. Tetapi kalau kita merasa tidak puas, gue harus punya lagi nih. Kenapa? Karena gue pengen mau seperti ini. Salah nggak? Nggak salah. Serakah? Bukan serakah. Grow, bertumbuh. Sekarang saya punya keinginan, punya rumah lagi yang lebih besar. Dan di daerah Jakarta Barat. Salah? Ya nggak salah. Karena ini harus memacu iman saya. Karena tanpa iman gak mungkin terjadi. Saya harus bisa punya iman yang kuat. Otak saya mesti harus diatur supaya punya keinginan atau punya iman yang lebih tinggi. Tapi kalau saya stuck, udahlah cukup lah, gue tinggal sini udah enak. Stop. Iman saya gak bertumbuh. Amin. Tahu gak, kalau dulu nih, saya kalau dengerin khotbah yang berapi-api, bukan berapi-api ya, yang begitu membuat saya nih. Yes Lord, saya mau Tuhan. Saya tuh enggak tuh namanya, matiin HP. Otak kemana-mana. Hati saya tuh haus dan lapar dari umur 17. Tapi paling yang ini ada di tahun 97 ya. Berarti sekitar umur 20-an ya. 30-an. 27 berarti. Itu haus dan lapar saya begitu kuat. Sampai hari ini. Tetap haus dan lapar. Tidak berkurang atau jatuh. Saya pelihara itu sehingga saya jadi orang yang stabil. Saya melayani Tuhan tetap setia dan saya bertumbuh. Iman saya, urapan saya beda banget. Apalagi yang tahun lalu beda. Bukan sama tahun lalu, Januari pun udah beda. Saya mengupgrade diri saya sendiri. Maka dulu saya katakan, Tuhan, siapa sih yang bisa ngikutin saya? Karena saya benar-benar sama Tuhan. Yuk. Demikianlah firman Tuhan. Biar ini menjadi berkat buat kita semua.
Amin.